Cahaya matahari semakin lama semakin meninggi. Pancaran sinarnya pun semakin lama semakin panas terasa. Pagi sudah menghilang, berganti siang. Ramai orang berlalu lalang semakin berkurang. Terpecah ke tujuan mereka masing-masing. Suasana kampung damai sudah sepi. Hanya suara ayam dan bebek peliharaan warga yang masih terdengar. Kampung Damai adalah sebuah kampung yang terletak di pinggiran kota Bekasi. Sebuah kampung kecil yang mayoritas ditinggali warga keturunan Tionghoa. Hampir seluruh warga Kampung Damai pergi bekerja di pagi hari sampai sore hari, hingga membuat suasana kampung menjadi sepi di siang hari. Hanya para ibu dan anak-anaknya yang tinggal di rumah pada siang hari. Tapi semua itu tidak berlaku untuk kakek Salim. Di saat seluruh laki-laki di kampung pergi bekerja, ia masih saja tidur di rumah biliknya. Ada sebuah gelas berisi kopi yang sudah habis, dan piring berisi singkong rebus di sampingnya. Sepertinya kakek Salim tertidur setelah selesai sarapan. Ia memang selalu begitu. Semenjak kematian istrinya sekitar 10 tahun yang lalu, kakek Salim lebih suka diam di rumah. Mungkin karena umurnya yang sudah menginjak 70 tahun. Sehingga tubuhnya sudah melambat untuk bekerja. Juga ditambah status kakek Salim yang tidak mempunyai keturunan. Tetapi itu tidak membuatnya sedih sama sekali. Baginya, bila Tuhan menghendaki seperti itu, maka ia harus menerima. Lagi pula, anak-anak sanak saudara, tetangganya, sudah ia anggap anak sendiri. Kakek Salim memang orang yang ramah dan juga suka anak-anak. Selalu ada senyum tersirat di wajahnya yang sudah tidak lagi muda, dan selalu ada canda yang keluar dari tubuh rentanya. Selama ini kakek Salim hidup dari hasil kebunnya, dan juga bayaran sebagai perias jenazah. Karena sebagian besar warga Kampung Damai masih sering menganut kepercayaan asli. Mereka masih menjalankan ritual keagamaan turun-temurun, seperti menghias jenazah yang sudah meninggal. Pekerjaan kakek Salim memang tidak biasa, tetapi ia sama sekali tidak takut menjalaninya. Baginya, tidak ada yang perlu ditakuti. Mereka yang sudah meninggal tidak akan mengganggu. Mereka sudah punya jalan mereka sendiri, sama seperti mereka yang masih hidup. Kakek Salim memang menguasai betul cara merias jenazah, karena sudah diajarkan oleh orang tuanya semenjak kecil. Orang tua kakek Salim adalah pengrajin peti mati. Oleh karenanya tidak heran jika kakek Salim menguasai banyak ritual penguburan ala Tionghoa. Walaupun sekarang kakek Salim sudah tidak melakukannya lagi. Tapi ia tidak keberatan apabila warga kampungnya membutuhkan bantuannya. Untuk pekerjaannya itu, kakek Salim dibayar seadanya sesuai kemampuan pengguna jasanya. Ia tidak pernah mematok harga untuk jasanya karena niatnya memang membantu. Dia malah bersyukur masih dapat membantu tetangganya. Pagi itu, jam sudah menunjuk angka 11 siang. Kakek Salim masih tertidur di tempat tidur rotannya. Dia terus tertidur hingga suara ketukan di pintu rumahnya membangunkannya. Mata kakek Salim terbuka seketika.
Suara ketukan dan panggilan jelas terdengar dari luar. Assalamualaikum, Kakek Salim. Panggil seorang wanita. Kakek Salim diam sejenak, berusaha mengumpulkan kesadarannya. Assalamualaikum, Kek. Kakek ada di rumah. Panggilan itu semakin kencang. Setelah merasa kesadarannya sudah penuh, Kakek Salim beranjak pelan-pelan menuju pintu depan rumahnya. Waalaikumsalam. Iya, sebentar, jawabnya kakek Salim membuka pintu rumahnya. Ternyata Ima yang datang. Ima adalah salah seorang tetangganya. Oh, kamu mah, ada apa? Tanya kakek Salim sambil membetulkan kopiahnya. Kakek dipanggil sama keluarga Acang. Katanya anak perempuannya Arini meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan? Arini yang menikah setahun lalu itu kan? Kakek Salim terkejut mendengar berita itu. Iya, Kek. Tadi subuh keluarga Aceng dapat telepon dari suaminya Arini. Katanya Arini meninggal, Kek. Kok bisa? Arini meninggal kenapa? Gak tahu, Kek. Kata suaminya sih sakit. Mending kakek kesana aja. Katanya jenazahnya udah mau sampai. Ya, kakek nyusul, kamu duluan aja. Ya udah, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ima pergi meninggalkan rumah kakek Salim. Kakek Salim langsung masuk ke rumahnya. Dia mempersiapkan peralatan riasnya. Karena ia sudah tahu bahwa itu adalah panggilan untuk merias. Ia sudah hafal tradisi di kampungnya. Kakek Salim tidak membuang waktu. Saat segala sesuatunya sudah siap, ia bergegas pergi menuju rumah keluarga Acang yang tidak jauh dari rumahnya. Suara tangis dan doa memenuhi ruang tamu keluarga Acang. Setelah mengucapkan belasungkawa, kakek Salim duduk di ruang tamu. Ia menunggu kedatangan jenazah putri keluarga Acang. Peralatannya setia menemani. Sudah sekitar 1,5 jam kakek Salim menunggu. Tetapi jenazah Arini belum juga sampai. Akhirnya 30 menit kemudian, sirine ambulan terdengar nyaring. Sebuah mobil ambulan memasuki halaman rumah keluarga Acang, dan petugas rumah sakit segera turun. Mereka mengeluarkan sebuah keranda mayat dari dalam mobil. Seketika itu juga orang tua Arini menangis saat jenazah anak perempuan mereka diturunkan dari mobil tersebut. Ternyata jenazah Arini sudah dimandikan oleh pihak rumah sakit dan langsung disemayamkan di sebuah peti mati yang sudah tersedia di ruang tamu. Keluarga Acang segera memakaikan gaun ke tubuh Arini. Untuk hal itu kakek Salim angkat tangan, karena yang meninggal adalah seorang wanita. Jadi ia tidak membantu memakaikan pakaian. Ketika keluarga Acang sudah selesai memakaikan gaun, kakek Salim mulai mengerjakan tugasnya. Ia mengeluarkan peralatan riasnya, menaruhnya di samping jenazah Arini. Sebelum merias jenazah Arini, kakek Salim memakaikan sarung tangan terlebih dahulu. Ketika ingin dipakaikan, ternyata tangan Arini sangat kaku, hingga kakek Salim kesulitan memakaikan sarung tangan. Dia berhenti sejenak. Kakek hanya mau pakaikan kamu sarung tangan, biar kamu kelihatan cantik,
ucap kakek Salim dalam hati seraya tersenyum. Seketika itu tangan Arini perlahan-lahan menjadi lemas dan kakek Salim segera memasangkan sarung tangan. Setelah memakaikan sarung tangan, kakek Salim mulai membedaki wajah Arini. Kakek Salim mulai merias wajah Arini dengan hati-hati. Saat kakek Salim merias wajah Arini, tiba-tiba saja mulut Arini terbuka. Kakek Salim cukup terkejut. Tubuh rentannya menjadi lemas. Tetapi sesaat kemudian, rasa terkejut itu hilang. Dan kakek Salim meminta sebuah kain untuk mengikat mulut Arini. Setelah itu, dia mulai meriasnya lagi hingga selesai. Saat selesai merias wajah Arini, kakek Salim sempat menitikkan air mata. Kakek Salim sangat mengenal Arini dari semenjak wanita itu kecil hingga dewasa. Ia masih tidak percaya bahwa Arini meninggal di umurnya yang masih sangat muda. Kakek Salim mengusap air matanya dan mulai membereskan peralatan riasnya. Kemudian duduk di kursi pelayat yang tersedia di ruang tamu, dekat peti mati. Lantunan doa terus terdengar di ruang tamu. Kakek Salim hanya memperhatikan. Dia ikut berdoa di dalam hatinya, mendoakan agar arwah Arini diterima di sisi Tuhan. Hari sudah semakin sore. Orang tua Arini menyuruh kakek Salim pulang karena memang hari sudah hampir malam. Mereka juga menyuruh seseorang mengantar kakek Salim pulang. Rencananya Arini akan dikuburkan keesokan harinya. Keesokan harinya, kakek Salim sudah berada di rumah keluarga Acang. Kakek Salim ingin menyaksikan ritual penguburan Arini, juga merias Arini sekali lagi sebelum penutupan peti mati. Saat merias Arini untuk kedua kalinya, air mata sekali lagi mengalir di mata kakek Salim. Mungkin karena kakek Salim memang tidak dikaruniai keturunan, membuatnya menganggap Arini seperti anaknya. Siang itu jenazah Arini dikuburkan. Setelah sebelumnya melalui beberapa kali upacara keagamaan. Setelah jenazah dikuburkan, kakek Salim pulang ke rumahnya. Malam harinya, setelah menunaikan sholat Isya, kakek Salim tertidur di tempat tidur rotannya. Mungkin karena tubuhnya yang sudah renta, ia cepat sekali tertidur. Mungkin suasana malam yang dingin juga sepi membuat sulit terjaga. Saat malam sudah semakin larut, sayup-sayup terdengar suara tangisan di depan rumah kakek Salim. Awalnya hanya sayup-sayup, tapi lama-kelamaan semakin jelas terdengar. Kakek Salim terbangun, terduduk di atas tempat tidur rotannya. Ia memusatkan perhatiannya ke suara itu. Ternyata benar, itu adalah suara tangisan, tepat di depan rumahnya. Dia berusaha tidak menghiraukannya, karena tahu bahwa di sekitar rumahnya dihuni makhluk halus. Mungkin saja itu adalah salah satu dari mereka. Maka kakek Salim pun meneruskan tidurnya. Tetapi kejadian itu berulang lagi keesokan malamnya. Tangisan yang sama di tengah malam. Kakek Salim tetap berusaha tidak menghiraukannya. Hingga akhirnya pada malam keempat, suara tangis itu masih terdengar. Kebetulan malam itu kakek Salim tengah berzikir. Karena sudah tidak tahan, akhirnya ia memutuskan untuk memeriksanya keluar. Pelan-pelan melangkah kaki tuannya menuju ruang tamu. Suasana malam benar-benar sepi. Semakin dekat, suara tangis itu semakin jelas terdengar.
Meski kakek Salim memberanikan diri memeriksa, sebagai manusia biasa ia juga merasa sedikit takut. Jantungnya berdegup kencang, membuat aliran darah di tubuhnya semakin kencang. Kakek Salim membuka pintu rumahnya. Tubuhnya pelan-pelan keluar melalui pintu. Ia memeriksa halaman rumahnya. Tidak banyak yang ditangkap oleh mata kakek Salim. Lampu penerangan di teras rumahnya tidak menjangkau halaman rumahnya, membuatnya hanya dapat melihat samar-samar. Suara tangis wanita itu kencang terdengar, sangat pilu dan sedih. Kakek Salim terus saja memeriksa halaman rumahnya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Tetapi dia tahu ada sesuatu di halaman rumahnya. Adapun yang ada di luar sana, saya tidak mengganggu. Tolong jangan ganggu saya, tutur kakek Salim dengan nada suara agak gugup. Tetapi tidak ada jawaban, hanya suara tangis yang terus saja mengalun di antara suara hewan malam. Tubuh kakek Salim agak gemetaran, tetapi dia berusaha untuk tenang. Kalian sudah dengan alam kalian, jangan ganggu lagi yang hidup. Sekali lagi kakek Salim berbicara, namun kali ini dengan suara yang lebih jelas. Akhirnya suara tangis itu hilang. Suasana di rumah kakek Salim kembali seperti semula. Kakek Salim diam sejenak, memeriksa sekitar. Karena tidak menemukan apa-apa, dia memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Tetapi baru saja ingin masuk, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara ranting patah, tepat dari arah pohon sawo yang ada di halamannya. Secara refleks kakek Salim menoleh, langsung ke arah pohon sawo. Samar-samar ia melihat ada seorang berdiri di bawah pohon sawonya. Untuk beberapa saat kakek Salim diam dan terus memperhatikan. Semakin lama kakek Salim semakin melihat sosok itu dengan jelas. Dan ternyata itu adalah Arini. Sosok itu masih mengenakan gaun yang dikenakan saat akan dikubur. Tetapi kini gaun itu sudah lusuh dan kotor. Wajahnya pun sudah membiru. Bekas riasan masih menempel di wajahnya tetapi sudah luntur, membuat wajahnya tidak karuan. Kakek Salim hanya diam. Ia hampir kena serangan jantung. Tubuh tuanya hampir saja tidak sadarkan diri. Sekali lagi ia berusaha untuk tetap tenang, menggenggam erat tasbih di tangannya. Sosok Arini masih berdiri mematung di bawah pohon sawo. Tubuhnya tidak menginjak tanah, seperti melayang. Arini tersenyum saat melihat kakek Salim, namun lebih terlihat seperti menyeringai. Mau apa lagi kamu, nak? Kakek Salim mencoba mengatur nada bicaranya, tetapi tetap tidak dapat menutupi kegugupannya. Dahinya sudah dibasahi keringat. Tempatmu bukan di sini lagi. Pulanglah. Seketika raut wajah Arini berubah menjadi amat sedih. Seperti ada sebuah kebingungan yang bercampur dengan ketakutan. Aku takut, Kek. Suara pelan dan lirih terbawa oleh angin hingga ditangkap telinga kakek Salim. Jangan takut, pulanglah. Ikuti jalanmu. Kau akan menemukan jalan. Buka, Kek. Buka pengikatnya. Suara Arini sangat pelan, bahkan seperti berbisik. Kakek Salim hampir saja tidak dapat mendengarnya. Setelah itu, pelan-pelan sosok Arini mulai hilang di antara gelap malam. Untuk beberapa menit kakek Salim hanya bisa mematung, hingga akhirnya jantungnya mulai berdetak normal. Kakek Salim memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya, memikirkan kata-kata yang ia dengar.
tetapi tidak tahu apa maksud kata-kata itu. Malam itu, kakek Salim meneruskan tasbihnya dan juga menyempatkan diri untuk mendoakan Arini. Di dalam doanya, kakek Salim berharap jalan Arini dimudahkan. Jika sesuatu buruk terjadi, mohon segera terungkap. Kakek Salim tertidur di dalam doanya. Keesokan paginya, kakek Salim bangun pagi-pagi sekali. Ia mengambil arit dan pergi ke kebun. Ia ingin mengambil beberapa hasil kebunnya untuk dijual ke pasar atau ke tetangganya bila ada yang membutuhkan. Dari sanalah kakek Salim mendapat uang untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Saat dalam perjalanan pulang dari kebunnya, kakek Salim melihat rumah keluarga Acang sangat ramai. Beberapa orang polisi terlihat duduk di teras rumah, sedangkan yang lain tengah berbicara dengan orang tua Arini. Buru-buru kakek Salim mendatangi rumah keluarga Acang. Sesampainya di teras, ia melihat ibu Arini menangis. Kakek Salim bingung. Dia bertanya kepada salah seorang anak keluarga Acang, adik Arini. Adik Arini menceritakan bahwa orang tuanya curiga dengan kematian Arini. Sehari setelah jenazah dikuburkan, setelah melalui penyelidikan, ternyata Arini sempat bertengkar dengan suaminya. Para tetangga Arini menuturkan kepada orang tuanya. Kecurigaan mereka semakin kuat, karena saat datang ke rumah keluarga Acang, jenazah Arini sudah dimandikan. Orang tua Arini juga tidak menerima laporan tentang penyakit anaknya. Saat itulah orang tua Arini menelpon polisi. Hari itu rencananya polisi dan keluarga akan membongkar dan membuka jenazah Arini. Saat dikeluarkan, jenazah Arini sama persis seperti yang kakek Salim lihat semalam. Petugas otopsi mulai memeriksa kulit jenazah Arini, tetapi tidak ditemukan tanda lebam atau apapun. Hanya ditemukan tanda kebiruan yang disebabkan oleh pembusukan. Seketika itu juga kakek Salim tidak sadar. Ia mengucapkan, "Buka pengikat mulutnya." Ia sendiri kaget, seperti ada yang menggerakkan bibirnya saat mengatakan itu. Petugas otopsi dan keluarga menoleh ke arah kakek Salim. Mereka bertukar pandang beberapa saat, kemudian mengikuti ucapan kakek Salim. Ketika pengikat mulut dibuka, mulut Arini seketika terbuka. Ternyata di dalam mulut Arini ditemukan sebuah luka lebam. Keluarga Arini kaget. Petugas otopsi pun semakin yakin, dan akhirnya mereka melanjutkan otopsi. Hasil otopsi mayat Arini pun mengejutkan. Para petugas otopsi menemukan luka di organ dalam Arini, membuat organ dalamnya hancur. Hasil otopsi mengatakan kematian Arini diakibatkan benturan yang keras yang merusak organ dalamnya. Akhirnya teka-teki terpecahkan. Benar kecurigaan keluarga Acang. Arini meninggal karena tindak kekerasan dan pemukulan oleh sang suami. Polisi segera memburu suami Arini. Suami Arini tertangkap sehari setelahnya. Kini kakek Salim mengerti mengapa arwah Arini mendatanginya. Karena saat ini arwah Arini masih tersesat. Ia butuh keluarganya untuk mendoakan agar ia menemukan jalannya. Keluarga Acang menuruti saran kakek Salim dan mereka mengadakan upacara keagamaan untuk mendoakan arwah Arini. Kakek Salim pun ikut mendoakan Arini. Hampir setiap malam selepas Isya, ia menyempatkan diri untuk mendoakan Arini, walaupun dengan cara yang berbeda. Kakek Salim percaya bahwa setiap doa akan selalu sampai kepada siapapun yang didoakan, walaupun dengan cara yang berbeda. Karena doa adalah kebaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan buat kamu yang sudah like video ini, komen di bawah video ini. Subscribe channel video Radio Malam
dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.